Shalom saudara-saudara sekalian. Mohon maaf tadi karena ada masalah teknis di IG live kita. Tapi malam hari ini tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Karena itu saya membagikan renungan singkat apa yang tadi harus saya sampaikan secara live. Sekarang saya bikin dalam bentuk voice. Seperti tema kita, beriman di tengah pandemi, ini sudah seri yang ke-6. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita beriman di tengah-tengah pandemi dan dampak-dampaknya. Atau bagaimana kita bersikap secara rohani ya ketika kita mengalami pandemi dan dampak-dampaknya. Banyak orang Kristen kalau dalam situasi normal, iman dan spiritualnya luar biasa. Ya, mereka bisa rajin ibadah, setia berdoa, setia renungkan firman Tuhan, rajin pelayanan, setia memberi persembahan dan sebagainya. Tetapi ketika menghadapi situasi yang tidak normal, seperti hari-hari ini, imannya bisa melempem seperti kerupuk kata orang ya. Spiritualnya bisa amburadul ya. Ya, sudah tidak rajin doa lagi, ibadah sudah mulai undur, mulai jauh dari Tuhan, memberi persembahan juga hitung-hitungan bagi Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, iman kita bisa berubah, bisa melemah, bisa tidak berdaya. Spiritualitas kita bisa mati, semangat hidup kita bisa mati juga. Nah, saudara-saudara, hari ini begitu penting sekali bagi kita untuk tetap beriman di tengah pandemi. Nah, ada banyak jawaban dalam Alkitab kalau kita bertanya mengapa kita harus beriman di tengah pandemi. Di dalam Alkitab ada begitu banyak jawaban. Kita akan lihat ini secara berseri dan terus sepanjang bulan Desember ini. Ya, ada beberapa jawaban Alkitab mengapa kita harus tetap beriman di tengah pandemi. Yang pertama adalah kita tidak akan kekurangan apapun, kehilangan apapun, asalkan jalan yang kita tempuh adalah jalan menyangkal diri bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama itu karena Tuhan ya di dalam jalan menyangkal diri bagi Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita perlukan. Dalam Markus 10 ayat 29 sampai 30 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi saudara, banyak orang berpikir ayat ini hanya untuk penginjil, pendeta, ayat ini hanya untuk para hamba Tuhan, untuk para misionaris yang menginjil, yang memberitakan firman Tuhan. Tidak, saudara. Ya, sebenarnya ayat ini berlaku untuk semua orang percaya. Sebab di situ ada kata setiap orang, ya, bukan pendeta saja, bukan hamba Tuhan saja, bukan para misionaris saja, tapi setiap orang percaya yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya, berjalan di jalan Tuhan, maka dikatakan mereka tidak akan kekurangan apapun dan kehilangan sesuatu apapun. Ya. Nah, apa yang sebetulnya mau dikatakan oleh ayat ini? Bahwa ketika kita memilih berjalan di jalan menyangkal diri bagi Tuhan, maka segala sesuatu dan apapun itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Walaupun kita mengalami tantangan dan kesulitan. Ya. Jadi mereka tidak akan kekurangan apapun, tidak akan kehilangan apapun, asalkan mereka berjalan di dalam menyangkal diri bersama Tuhan, yaitu melakukan kehendak-Nya. Nah, saudara, di sini katakan ia akan memberikan 100 kali lipat. Ya, arti 100 kali lipat, jangan salah menafsirkan ayat ini, saudara, angka ini. Yang dimaksud dengan 100 kali lipat
adalah bukan kayak kita membungakan uang atau berinvestasi, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan 100 kali lipat dari Tuhan, itu ada suatu pemeliharaan Tuhan yang genap, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, jadi kuncinya adalah ketika kita menyangkal diri hidup bagi panggilan melayani Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun dan tidak akan kehilangan satu apapun. Karena apa? Karena Tuhan akan memelihara kita dengan genap, dengan sempurna. Itu artinya 100 kali lipat. Jadi saudara, di tengah pandemi ini kenapa kita mesti tetap beriman? Karena Tuhan berjanji, ya, ketika kita berjalan di jalan menyangkal diri dan melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan akan memelihara kita dengan pemeliharaan yang sempurna, dengan pemeliharaan yang genap. Yang kedua, mengapa kita harus beriman di tengah pandemi? Yang kedua adalah sesuram apapun jalan hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ini menarik. Sesuram apapun hidup kita, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Nah, saudara, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini menarik. Ya, ayat ini bicara tentang kepada kita bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, dalam kesesakan hidup kita, dalam kesukaran hidup kita, dan penderitaan hidup kita, Dia selalu hadir. Ya, apapun yang kita perlukan, sesuram apapun jalan hidup kita, Tuhan tetap menyertai hidup kita. Kemudian kita melihat bahwa Mazmur 91 ayat 15 di sini juga menarik. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi dari ayat ini, ya, di sini ayat ini mau menyatakan sesuatu yang menarik buat kita, bahwa ada kalanya Tuhan itu aktif, ada kalanya Tuhan itu pasif. Ya, ada kalanya tanpa kita minta, Tuhan kasih apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Artinya dia lagi aktif. Tetapi ada kalanya Tuhan pasif, dia menunggu kita minta. Ya, baru dia kasih. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan kadang bisa aktif dan kadang bisa pasif? Saudara, jawabannya karena sifat manusia juga begitu. Kadang kita aktif, kadang kita pasif kepada Tuhan, betul tidak? Yang sering terjadi adalah ketika Tuhan terus aktif menjawab doa kita tanpa kita minta Tuhan kasih, tanpa kita minta Tuhan beri, gitu ya. Kecenderungan kita malah justru kita pasif. Jadi ketika Tuhan aktif, kita jadi pasif. Nah, supaya kita yang pasif bisa menjadi aktif kembali, maka Tuhan perlu pasif. Ketika dia pasif, barulah ada kesadaran bagi kita untuk menjadi aktif, mau meminta dan berdoa kepada dia. Nah, doa Musa kepada Tuhan dalam Mazmur 91 yang kita baca tadi, itu bicara bahwa Tuhan lagi sedang pasif. Dia menunggu doa permohonan dari umatnya. Di dalam Mazmur 91 ayat 15 tadi berkata begini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi ayat ini kalau ketemu orang yang rajin berdoa, orang yang aktif, wah, hasilnya luar biasa. Tapi kalau ayat ini ketemu sama orang yang pasif, yang malas berdoa, nggak mau berdoa, ya merana. Jadi harusnya di tengah pandemi ini, saudara-saudara, harusnya pandemi yang kita sedang alami ini membuat kita aktif, bukan pasif. Harusnya pandemi ini buat kita tambah rajin, bukan tambah malas. Harusnya pandemi ini membuat kita tambah setia, bukan tambah tidak setia. Harusnya pandemi ini membuat kita makin beriman, bukan tidak beriman. Harusnya pandemi ini membuat kita makin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh dari Tuhan. Jadi ini penting Bapak Ibu, karena ada kalanya Tuhan itu perlu pasif supaya kita jadi aktif. Nah, di masa pandemi seolah-olah Tuhan pasif, dia menyembunyikan wajahnya. Supaya apa? Supaya kita mencari dia, supaya kita makin dekat sama dia, dan kita makin beriman pada dia. Inilah alasan kedua, maka kita harus tetap
beriman di tengah pandemi. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita dengan renungan singkat ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin.